Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ada satu masa nanti di mana dunia ini akan dilanda oleh fitnah yang begitu banyak di berbagai bidang kehidupan, kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Arsh rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengisi waktu dengan sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi dan yang selainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema yang kita angkat adalah badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Sebenarnya tema ini masuk dalam rangkaian seri tema mengenai urgensi ma'rifatuz zaman atau memahami kondisi zaman. Jadi perlu kita ketahui bahwa zaman adalah waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu dalam kehidupan di alam dunia yang fana ini. Dan zaman senantiasa memberikan kondisi yang senantiasa berubah-ubah, karena itulah tabiat dasar dari kehidupan di alam dunia ini. Di alam dunia kita tahu tabiat utamanya adalah fana, sementara. Berbeda dengan alam akhirat, tabiat utamanya apa? Baqa, lestari, kekal, abadi. Jadi orang di akhirat bila mana ditakdirkan bergembira ria, maka dia tidak mengenal kecuali kegembiraan semata. Kegembiraan yang sejati dan kegembiraan yang abadi, ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sedangkan di dunia ini karena sifatnya fana, sementara, maka semua pun sifatnya berganti-ganti, Pak. Kadang sementara kita gembira, kadang sementara kita bersedih, ya. Kadang kita sementara sehat, kadang kita sementara sakit, kadang kita sementara beruntung, kadang kita sementara rugi. Itulah dunia, Pak. Termasuk kadang kita berjaya, menang, dan kadang kita sementara kalah, ya, terpuruk. Nah, jadi ini tidak ada kecualinya. Ini berlaku bagi siapapun di dunia yang fana ini. Termasuk dialami oleh umat Islam yang dijuluki oleh Nabi kita dengan julukan antum ummatun marhumah. Kalian ini adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti karena dirahmati Allah, lalu kemudian Allah mentakdirkan kita mengalami kejayaan terus-menerus, Pak. Ya, tidak demikian rumus kehidupan di dunia ini. Jadi sekalipun kita ini umat yang dirahmati, tetapi juga terikat dengan sunnatullah dunia fana ini. Yang lebih spesifik lagi, Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 140 dengan ungkapannya,
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja mewariskan kepada kita petunjuk yang lengkap, yang sempurna dari wahyu Allah Ta'ala, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, tetapi juga beliau mewariskan kepada kita petunjuk lengkap dari sunnah an-nabawiyah, ya, dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Nabi kita ini mencakup di dalamnya salah satu ilmu penting, yaitu al-ilmu an alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, ya, yang kemudian juga dikembangkan menjadi istilahnya ilmu akhir zaman, ya. Jadi kita jumpai ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada umat ini apa yang akan terjadi jauh setelah berlalunya Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah berlalunya generasi terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan kita inilah termasuk yang berhajat dengan al-ilmu an akhiruz zaman itu, ilmu tentang akhir zaman. Karenanya pembahasan tentang urgensi ma'rifatuz zaman ini setidak-tidaknya ada 8 kriteria atau kondisi zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini, yang tentunya tidak akan saya jelaskan semuanya malam hari ini. Saya sudah memilih satu topik saja, yaitu topik yang nomor berapa ini? Nomor 3, ya. Topik 1, 2, sampai 4, sampai 8 tidak saya bahas malam hari ini di tempat ini. Kita cukup memilih poin yang pertama saja. Tapi kita akan coba lihat secara cepat saja. Ada 8 kondisi yang dialami umat Islam hari ini. Pertama, kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Dan sejak kapan babak ini kita alami? Kita mengalami babak ini sejak tahun 1342 Hijriah, 102 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah, atau tahun 1924 Masehi, yaitu 99 tahun yang lalu berdasarkan kalender Masehi, ya. Jadi sekitar 1 abad lah kita mengalami babak paling kelam ini, Pak. Kita mengalami, mau tidak mau, yang tampil di panggung kepemimpinan adalah mereka-mereka yang kata Nabi berkriteria mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan yang lebih utama, penguasa itu adalah mereka menggantikan posisi umat Islam dalam hal memimpin umat manusia seluruhnya. Jadi sebelum tahun 1342, selaku umat yang dirahmati Allah, kita umat Islam ini telah memimpin umat manusia dalam tempo yang tidak sebentar, Pak. Kita ini memimpin umat bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. 1342 tahun, Pak, ya. Jadi hendaknya kita jangan membiarkan diri kita larut dengan kondisi yang buruk sekarang ini, sehingga kita melupakan bahwa kita ini sesungguhnya umat qiyadiyah, ya kan. Kita ini umat yang memiliki jiwa leadership, Pak, kepemimpinan. Kita ini bukan umat yang pantasnya menjadi follower, tapi kita pantasnya menjadi umat ya yang memimpin, ya. Tapi ingat ya, umat, jangan ada di antara kita yang kemudian secara pribadi-pribadi ingin menonjol-nonjolkan diri sebagai pemimpin, ya. Kita sebagai satu kesatuan umat ini memang layak disebut sebagai umat yang memiliki mentalitas leadership, ya. Dan itu sudah dibuktikan selama ribuan tahun. Tapi Allah punya rencana, dan rencana Allah itu Allah putuskan berlangsung tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Allah takdirkan berlakunya ayat tadi, Pak, ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi kita sudah berjaya ribuan tahun, Pak. Nah, sekarang giliran kita harus mengalami kekalahan, ya. Ini harus kita terima, Pak.
Bukan terima dalam arti ridho, ya kan? Kita terima dalam arti Allah Ta'ala sudah membuat skenario-nya seperti demikian, dan hendaknya jangan kita paksakan merubah skenario Allah menurut kemampuan manusia yang sangat terbatas ini, Pak. Ya, sebab sejujurnya kondisi yang kita kalah sekarang ini bukan kondisi yang permanen, Pak. Ini kondisi terminal, ya. Jadi kalau kita kaji nomor 1 ini, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ini terkait dengan hadis yang membicarakan tentang periode demi periode perjalanan umat, dan kita sekarang di periode keempat dari 5 periode total, dan insya Allah kita tidak lama lagi akan menjemput periode kelima, ya Pak. Periode kelima itu umat Islam akan Allah takdirkan kembali berjaya di muka bumi ini, tapi sudah barang tentu kita harus ingat, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan yang kita hadapi sekarang ini ada kemudahan, dan kemudahan itu adalah akan hadirnya kejayaan Islam kembali, insya Allah. Yang kedua, kita berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat. Jadi bukan rahasia lagi, Pak. Tahun 1924 itu Allah cabut hak kepemimpinan kita, Allah serahkan ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tiada lain masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Nah, Allah berkehendak sekarang ini yang memimpin bukan umat Islam, Pak, ya, tapi Barat, ya, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan berarti Allah ridho dengan mereka. Ya, Allah tetap murka dengan mereka, Allah tetap memandang mereka sebagai orang-orang yang tersesat, dan kita inilah yang berhak memimpin, tapi problemanya adalah Allah ingin membuat skenario ujian buat kita. Yang ketiga, kita berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasa Nabi dan kita akan bahas agak lebih dalam malam hari ini. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Jadi hari ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam mengupayakan banyak program yang bukan sekedar ingin mengalahkan umat Islam dalam pengertian membunuh, membantai, ya, tetapi bahkan ingin melihat umat Islam ini keluar dari iman, dari Islam, kembali menjadi murtad, ya, menjadi kafir, Pak. Ya, ini ambisi mereka seperti demikian. Dan cilakanya kemurtadan yang dimaksud di sini terutama kemurtadan yang tidak disadari, Pak. Ya. Sekedar contoh saja, salah satu bentuk kemurtadan yang sekarang banyak tidak disadari umat Islam adalah menerima faham pluralisme. Sebuah faham yang menyebabkan seorang muslim dengan mudahnya mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, ucapan seperti ini menyebabkan orang yang mengucapkannya itu batal imannya, Pak. Nggak diakui lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia bertaubat tentunya. Tapi bagaimana akan bertaubat kalau sadar bahwa dia batal iman saja tidak? Itu yang disebut dengan murtad tanpa sadar, Pak. Ya. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Oh tidak, kalian jumlahnya banyak, tetapi kalian laksana buih di atas genangan air. Ya, ini kondisi kita sekarang. Buih itu punya 3 sifat: tidak berbobot, ringan, tidak berisi, kosong, dan tidak terarah, ya, nggak jelas kesana kemari, nggak jelas arahnya, ya. Nah, itulah kondisi sebagian besar umat Islam hari ini sehingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang keenam, kita berada di era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Coba kita lihat penganiayaan yang dikerjakan oleh musuh-musuh kaum muslimin di Palestina misalnya oleh Zionis Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita tanpa punya rasa takut sama sekali. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Western China, di Cina bagian barat, di Xinjiang, ya, mereka dizalimi oleh kaum musyrikin Cina, komunis Cina, ya, secara zalim, dan orang-orang Cina tidak punya rasa takut terhadap umat Islam yang mereka aniaya. Termasuk saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, saudara-saudara kita di
Bangladesh ya, saudara-saudara kita di Kashmir ya. Mereka ini teraniaya sambil yang menganiaya tidak punya lagi rasa takut kepada kaum muslimin. Ya. Kan yang ketujuh, kita berada di era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang mengerikan namanya penyakit al-wahan. Al-wahan itu artinya kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut atau benci menghadapi kematian, ya. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada berbagai penyakit lain yang bisa dibayangkan, ya. Yang kedelapan, kita berada di era di mana kaum Ar-Ruwaibidah mendominasi urusan umum. Sahabat bertanya, "Mar-Ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu Ruwaibidah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiq yatakallamu an amril amah." Orang fasik, orang bodoh yang diberi amanah mengurus orang banyak, ya. Nah, jadi ini Ruwaibidah. Ya, kita sekarang hidup di zaman para Ruwaibidah dikasih amanah, sementara para orang-orang yang memang amanah disingkirkan, ya. Baik. Nah, jadi ini pembahasan keseluruhannya dari urgensi ma'rifatuz zaman, ya, selintas saja saya jelaskan, dan kita malam hari ini akan memasuki bahasan lebih khusus tentang era fitnah di seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnah, Pak. Jadi kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan. Jadi Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu, ada satu masa nanti di mana dunia ini akan dilanda oleh fitnah yang begitu banyak di berbagai bidang kehidupan, ka qita'il lailil muslim, sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Tentu makna gelap di sini bukan dalam makna yang harfiah, Pak, tetapi maknanya adalah makna kiasan, ya. Jadi artinya kita masih merasakan cahaya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, tetapi masalahnya adalah kita dikepung sehari-hari oleh dark values, ya, nilai-nilai gelap, Pak. Contoh, keadilan itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Wah, terang, ya, nilai nur, cahaya, keadilan itu. Kalau kezaliman itu terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih semarak hari ini? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman, ya kan? Coba lihat bagaimana kita setiap hari, hampir setiap hari kita menerima berita yang semakin menyayat-nyayat rasa keadilan kita, kan? Ya. Contohnya lah yang baru-baru ini terjadi. Umat sudah begitu yakin, wah, si pembunuh ini ujung-ujungnya akan dihukum mati. Bener, Pak, keluar vonis hakimnya hukuman mati, tapi dicoba dulu 10 tahun. Jadi sudah dibuat aturan bahwa hukuman mati itu nggak segera bisa dilaksanakan. Ya, ini kan menyakiti rasa keadilan umat, Pak. Ya, menyakiti rasa keadilan umat, ya. Dan kalau umat itu, rakyat itu sudah kehilangan rasa keadilan, maka itu sudah puncak musibah itu. Ya, karena keadilan itu hak semua manusia, apapun agamanya. Ya, dia berhak untuk diperlakukan adil. Nilai ma'ruf itu nilai terang atau gelap? Oh, terang, ya. Mungkar itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih semarak sekarang, mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Taat itu nilai terang atau gelap? Terang, ya. Maksiat itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih ramai sekarang, maksiat atau taat? Kemaksiatan lebih ramai hari ini. Nah, jadi kita sekarang sudah merasakan bagaimana kita dikepung sehari-hari oleh nilai-nilai yang gelap. Ini yang disebut dengan zulumatil jahiliyah. Jadi kita mengalami jahiliyah modern sekarang, Mbak. Ya, dulu Nabi dan para sahabat mengalami jahiliyah yang klasik, ya, yang zaman dulu. Tapi sekarang kita pun mengalami jahiliyah yang gelap gulita ini di era modern, ya. Dan luar biasa kita temukan berbagai bentuk kemaksiatan sekarang ini yang sudah melampaui batas-batas kewajaran, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maaf, ini saya harus perbaiki dulu.
Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi kemudian mengatakan bahwa kegelapan ini menyebabkan muncul sebuah fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Jadi kata Nabi kita, kalau fitnah itu sudah merebak melanda dunia, maka akan muncul gejala di mana manusia di pagi hari atau seorang itu di pagi hari masih mukmin, masih beriman, tetapi kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dan ini terjadi karena apa? Karena dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menubuahkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kita sebelumnya ya sudah membahas bahwa kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini adalah babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam, dan inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Itu realitas, Pak. Nah, babak ini Allah Ta'ala menguji kita dengan kekalahan di satu sisi, sementara kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, ingat Pak, diizinkan Allah. Kita orang Indonesia sering tidak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah, Pak. Izin Allah itu sesuatu yang ditakdirkan Allah tapi tidak serta-merta Allah ridhai. Tapi kalau ridha Allah itu datang, itu yang kita harapkan. Dan itulah cita-cita setiap orang beriman. Ambil contoh, apakah pencurian di muka bumi ini bisa terjadi tanpa izin Allah? Apa mungkin, Pak? Tidak ada. Semua bentuk pencurian, korupsi, itu hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi apakah Allah ridho dengan korupsi? Allah tidak pernah ridho dengan korupsi, ya. Saking murkanya Allah dengan korupsi, pencurian, sampai bahasa Al-Qur'annya begitu tegas. As-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya, ya. Di negeri ini nggak ada yang pernah dipotong tangannya, Pak. Walaupun korupsinya sampai triliunan, ya. Sehingga dia masih bisa melambai-lambaikan tangannya di depan televisi, ya, dengan baju oranyenya, baju kebanggaannya, ya. Coba satu saja tangannya dipotong, Pak, dilambai-lambai begini, semua calon koruptor lainnya batal niatnya, Pak. Tapi masalahnya nggak ditegakkan hukum Allah. Perzinahan, adakah perzinahan di muka bumi ini bisa berjalan tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan perzinahan? Allah tidak ridho dengan perzinahan. Bahkan tidak ada ayat yang bunyinya wala taznu, jangan berzina, tidak ada. Yang ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Makanya dalam syariat kita Islam ini, aturan-aturan tentang memelihara diri, ya, menjauh dari zina itu ketat sekali, Pak. Kita punya aturan aurat laki-laki perempuan. Kita punya aturan tidak boleh laki dan perempuan yang bukan mahram ikhtilat, campur aduk, ya. Kita punya aturan anak kalau mau masuk kamar orang tuanya ada jadwalnya, jadwal terlarangnya, jadwal bolehnya, ya kan? Ini semua adalah dalam rangka menutup pintu-pintu mendekati zina, bukan melakukan zina. Mendekati zina saja sudah terlarang. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan Yahudi dan Nasrani. Allah izinkan mereka memimpin sekarang dunia ini. Apakah Allah ridho dengan kepemimpinan mereka? Jelas tidak, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya kondisi yang kita alami sekarang ini sudah dinubuahkan 15 abad yang lalu. Nabi bersabda, "Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jahri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam, kelak nanti di akhir zaman
akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, way of life, lifestyle dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang kadal, ya juhri dabbin, kalian masih aja akan terus mengikuti mereka. Jadi kita sudah lihat ini, yang diikuti ini sudah masuk lubang kadal, sudah masuk kebinasaan, tapi masih ditiru juga sama sebagian umat Islam ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Apa jawab Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Dan perlu dipahami bahwa sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tercengang, tidak bisa membayangkan, ya, kenapa itu bisa terjadi. Nggak bisa terbayang sama mereka, karena waktu Nabi dulu hidup bersama para sahabat di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin, tapi mereka jangankan memimpin umat Islam, bahkan mereka sadar bahwa umat Islam adalah umat yang harus dihormati, dan Nabi Muhammad SAW harus dihormati, ya. Tetapi sekarang, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Mudah sekali, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini adalah perjalanan yang Allah sudah skenariokan. Nah, kira-kira seperti ini skenarionya. Jadi kita mengalami fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam. Sekarang kita berada di fase keempat, Pak. Yang kata Nabi adalah fase mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Fase ini berarti kita berada di bawah garis merah, Pak. Garis merah ini batas. Kalau kita berada di atas garis merah berarti sedang berjaya, kalau berada di bawah garis merah berarti sedang terpuruk, sedang kalah. Pernahkah kita terpuruk sebelum babak keempat ini, fase keempat ini? Pernah, Pak. Yaitu dahulu ketika Nabi memimpin para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ketika masih di Mekah, umat Islam lemah selama 13 tahun Qamariyah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, jadi apa-apa yang Nabi dan para sahabat alami 13 tahun di Mekah dalam keadaan dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, dizolimi, dibantai, disiksa, ya, dibunuh, diusir dari rumahnya dan seterusnya, itu terulang lagi di zaman kita sekarang, Mbak. Ya. Nah, karenanya kita harus sadar bahwa kejayaan kita bukan sebentar. Tadi sudah saya sebutkan, kejayaan kita berlangsung 1342 tahun, Pak. Dan selama masa itu umat Islam berjaya, sistem hidup yang kita perkenalkan kepada umat manusia adalah sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid. Ya. Jadi umat Islam ini berpandukan kitabullah dan sunnah. Karenanya kita memperkenalkan tata cara hidup yang fondasinya iman dan tauhid. Ya, selama ribuan tahun, Pak. Tapi ketika kemudian Allah takdirkan tahun 1342, Allah cabut hak kita memimpin dan Allah izinkan kaum kafir yang memimpin, Yahudi Nasrani, dan ini sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Maka tidak mungkin sistem kehidupan sekarang ini dilanjutkan berfondasikan iman tauhid, Pak. Karena yang mimpin siapa? Yang mimpin kaum kafir. Yes. Nah, jadi kesadaran kita bahwa hari ini kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini harus melekat dalam pikiran kita, Pak. Tapi Ustadz, kita kan negeri muslim, pemimpin kita Islam. Ya maaf, kalau Anda masih berpikir seperti itu, tandanya Anda ketinggalan zaman. Kita ini bukan hidup di era sekian puluh tahun yang lalu. Kita hidup di era globalisasi, Pak. Di era globalisasi segala sesuatu itu sudah terkait dengan kerangkanya kerangka global, Pak. Bukan kerangka lokal nasional lagi. Tidak ada cerita kemandirian lokal nasional sekarang. Semua dipengaruhi oleh elit global, Pak. Dan elit global ini mereka-mereka ya disebut al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani ini. Ya, dan khususnya kaum Yahudi. Ya. Nah, jadi mereka mengembangkan sistem kafir syirik yang menyebabkan kita sekarang merasakan hidup ini kok begitu kacau, ya, Pak, ya. Bahkan hari demi hari kita mendengar muncul aturan-aturan, ya, ketentuan-ketentuan yang sungguh tidak masuk di akal berlaku di negeri kaum muslimin. Ya. Contoh,
Ya, bagaimana hari ini kita melihat tidak ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam bentuk zina yang sudah melampaui batas. Itu dibiarkan sekarang ini. Bahkan dibiayai, Pak, oleh siapa? Oleh salah satu elemen di dalam sebuah lembaga dunia yang katanya untuk kebaikan umat manusia, namanya lembaga UN, United Nations. United Nations itu punya banyak departemen, Pak. Salah satu departemen mereka namanya UNDP. UNDP itu kepanjangan dari United Nations Development Program. Jadi program-program PBB di bidang pembangunan masyarakat, Pak. Nah, UNDP ini diantara kerjanya adalah membagi-bagi dana, Pak, menggelontorkan dana ke negeri-negeri yang tidak ada supaya jadi ada. Begitu. Ya, biar tahu aja kita, Pak. Ya, PBB ini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini lebih tepat disebut Perserikatan Bandit-Bandit, gitu. Ya, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada ceritanya di PBB itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada. Di New York, tempat markas PBB itu, masyarakat kota New York bahkan menyebut PBB sudah bukan dengan sebutan United Nations. Tapi mereka menyebutnya The Big Five. The Big Five itu artinya 5 yang besar. Karena ternyata ada 5 negara yang hegemonik di PBB itu. Yaitu 5 negara yang punya hak veto, Pak. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Ya. Ada yang Muslim? Ada yang Muslim? Kafir semua, Pak. Bahkan musyrik. Ya. Nah, mereka ini punya hak veto, Pak. Mereka ini anggota tetap Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council. Dewan Keamanan PBB itu anggotanya sebanyak 20 negara. Tapi ada 5 negara anggota tetap, anggota permanen yang nggak boleh diganti-ganti. 5 ini mereka, Pak, The Big Five ini. Yang 15 itu ganti-gantian, Pak, aplusan. Indonesia konon kabarnya sekarang salah satu anggota Abbas Security Council ini, Dewan Keamanan PBB, yang sifatnya anggota sementara. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Bahasa Latin ini, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya New World Order, tatanan dunia baru, yang tiada lain adalah sistem Dajjal. Ya, saya memilih istilah ini dari seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku ya yang berjudul Dajjal the Antichrist. Ya, buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi sistem dunia sekarang ini layaknya disebut sistem Dajjal. Dajjalnya belum keluar, tetapi tatanan kehidupannya berkarakter seperti Dajjal. Ingat, Dajjal kalau nanti keluar, dia akan datang ke semua negeri dan dia akan menyatakan dirinya ana rabbukum, aku Rabb kalian, Tuhan kalian. Maka kalau negeri itu terdiri dari orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka akan segera mengakui, mengimani, anta rabbuna, engkau Rabb kami, tolonglah kami. Maka Dajjal akan memberikan banyak fasilitas surga kepada orang-orang yang beriman kepada Dajjal sebagai Rabb. Ya, karena dia merasa dirinya Tuhan. Tapi kalau dia datang ke satu kaum itu orang-orang beriman, Dajjal menyatakan ana rabbukum, maka kaum beriman ini akan dengan istiqomah menyatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu ini adalah penipu Dajjal. Maka Dajjal murka. Dikasihlah neraka dunia kepada kaum ini karena tidak mau nurut kepada Dajjal. Nah, sistem Dajjal adalah sistem yang mana kalau ada negeri yang mau nurut sama sistem Dajjal dikasih fasilitas, Pak, dikasih kemudahan, dikasih surga. Tapi kalau nggak mau, ya kan, dikasih sanksi, dikasih kesulitan, ya, termasuk dicurigai bahwa gempa Turki kemarin ini termasuk pekerjaan sistem Dajjal, Pak. Jadi sekarang ini ada dugaan kuat bahwa elit global Yahudi ini, mereka sudah mempunyai senjata rahasia yang bisa merekayasa bencana alam, Pak. Sampai ke tingkat gempa bumi. Sampai ke tingkat magnitudo tadi, kemarin itu 7,8 atau berapa ya. Itu. Dan mereka sesuka hati mereka.
Mau ditimbulkan gempa di mana? Ya di negeri mana? Ya. Nah ini teknologinya sudah ada Pak. Ya. Nah jadi kan seperti Dajjal. Kalau Dajjal senang dengan satu kaum dikasih surga. Kalau nggak senang dengan satu kaum dikasih neraka. Nah kita kembali lagi. Jadi tatanan dunia baru ini sepantasnya disebut sistem Dajjal. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka yaitu Ad-Dajjal. Ya, juru selamat siapa? Ya juru selamat Al-Yahud. Perlu diingat di dalam surat Al-Fatihah ada dua golongan manusia yang kita orang beriman berlindung kepada Allah jangan menjadi seperti mereka. Yang pertama ghairil maghdubi alaihim, yang kedua waladhdallin. Ya Allah jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai dan golongan yang kau sesatkan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, innal maghdubu alaihim humul yahud. Sesungguhnya mereka yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi. Wa innad-dallina humun nasara. Sedangkan mereka yang tersesat itu adalah kaum Nasrani. Jadi ini kita minta kepada Allah setiap sholat kita, jangan sampai kita seperti Yahudi atau seperti Nasrani. Jangan sampai kita dimurkai Allah dan jangan sampai kita disesatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi justru hari ini Allah mengizinkan yang dimurkai Allah ini yang memimpin dunia. Dan kenapa Yahudi disebut dimurkai Allah? Karena mereka, kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab beliau, Al-Yahud disebut Al-Maghdubi alaihim li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Jadi kalau bicara Dajjal, orang Yahudi tahu betul Pak, Dajjal itu ciri-cirinya seperti apa. Tapi setelah tahu, bukannya mereka kemudian nanti akan siap-siap memerangi Dajjal, tapi mereka siap-siap untuk menyambut Dajjal. Ya karena mereka ingin menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka dimurkai Allah. Kalau Nasrani, mereka tersesat. Kata Ibnu Katsir, li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena Nasrani itu amalnya banyak, sementara tidak berfondasikan ilmu. Ya, jadi coba lihat orang-orang Nasrani itu kan mereka luar biasa ya Pak, kalau memberikan bantuan ya di mana-mana. Bahkan slogan mereka apa? Kasih, ya. Ngasih sini, ngasih sana, ya kan Pak? Ya, amal mereka banyak, tapi tidak berfondasikan ilmu. Ilmu mereka kacau. Saking kacaunya ilmu mereka sampai perkara yang paling mendasar yaitu keyakinan, akidah, itu nggak jelas Pak. Coba Anda ngobrol sama orang Nasrani tentang ketuhanan. Mereka nggak bisa memutuskan. Jadi sebenarnya Yesus itu Tuhan, apa anak Tuhan, apa nabi? Itu nggak bisa mereka tetapkan, Pak. Ya, jadi fondasi ilmu mereka berantakan. Ya, mereka tersesat. Tapi kalau Yahudi mereka dimurkai oleh Allah karena mereka sudah sampai ke titik menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belajar tentang Al-Mahdi. Mereka tahu Al-Mahdi itu akan menjadi pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Tapi bukannya mereka siap-siap menyambut Al-Mahdi untuk menjadi pasukannya, tapi malah mereka mengkonsolidasi kekuatan untuk memerangi Al-Mahdi nantinya. Ya, jadi mereka dimurkai Allah, Pak. Mereka terbalik-balik melihat situasi dan kondisi, ya, fakta dan kenyataan yang ada. Nah, jadi umat Islam saat ini didorong untuk turut serta mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Karena Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, jadi sistem kafir syirik yang mereka tawarkan sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Dan lembaga dunia yang mereka kasih simbol seperti ini, ikon seperti ini, yang mereka sebut United Nations itu, lembaga yang katanya seluruh bangsa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ini ternyata hakikatnya mereka ingin menegakkan nos, ya. Ini gambar nos, Pak, ya. Untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini, Pak. Ini gambarnya. Ya, nos itu Novus Ordo Seclorum. Di sini ada tulisan The Great Seal. Anda tahu ini gambar apa, Pak? Uang dolar, ya. Kalau PT cepat kali gitu kan. Nah, jadi ini apa? Uang $1 Amerika Serikat. Ya. Ada gambar tulisannya The Great Seal. Seal itu materai, Pak.
atau stempel. Great itu agung atau suci atau sakral. Jadi ini mereka gambarkan sebagai materai yang sakral, yang suci, yang agung ya. Stempel yang agung. Gambarnya sebuah piramida terpotong bagian atasnya, Pak. Piramida tunggal. Kemudian di atas piramida tunggal ini ada segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan, Pak. Lalu di dalam segitiga itu ada gambar simbol mata sebelah, mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam itu simbol apa? Simbol Dajjal. Karena Nabi yang menjelaskan kepada kita, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, bermata tunggal, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka kasih garis-garis di sekitar segitiga itu, Pak. Seolah-olah menggambarkan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Nah, mereka letakkan mengambang di atas piramida ini karena mereka mengatakan bahwa dia belum datang tapi akan datang. Akhirnya dia akan mendarat, dia akan landing di atas ya piramida tunggal itu. Nah, piramida tunggal ini apa? Inilah tempat seluruh populasi planet bumi ini akan berada di dalamnya dengan menerima suka atau tidak suka dengan pucuk pimpinannya, simbolnya bermata sebelah. Nah, ini mereka sebut sebagai proyek besar bernama Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan skema ini, Pak, mereka ingin di sini ini sistem kafir syirik ini, sistem Dajjal ini menjadi tatanan dunia baru untuk mengkontraskan dengan tatanan dunia lama. Nah, ini tatanan dunia lama, Pak. 1342 tahun itu tatanan dunia lama, Pak. Yaitu tatanan apa? Tatanan berfondasikan iman tauhid. Nah, karenanya sistem Dajjal hari ini menebar pemahaman bahwa tatanan dunia lama ini harus ditinggalkan, Pak. Nggak boleh orang menengok-nengok lagi kayak yang sudah berlalu itu. Itu harus menjadi sampah yang dilemparkan ke dalam keranjang sampah sejarah. Nggak boleh diulang lagi. Itu. Nah, mereka lakukan upaya ini dengan jalan apa yang disebut dengan proyek Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang opini. Jadi mereka bangun kesan bahwa semua yang terjadi sebelum tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi ini, semua ini tatanan dunia lama yang kuno, yang harus ditinggalkan. Jelek, nggak ada bagusnya. Nah, cilakanya, akhirnya sekarang tidak sedikit umat Islam yang teriak-teriak, pokoknya jangan tengok ke belakang. Ya, jangan tengok ke belakang. Kita harus tengok ke depan saja. Tatanan dunia baru. Ya, sampai menyatakan bahwa apa yang jadi piagam PBB itulah fondasi kehidupan modern yang terbaik. Jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Ya, tahu ya maksudnya tengok-tengok ke belakang lagi? Ya. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW justru menegaskan bahwa setelah kita mengalami era yang paling kelam di babak keempat ini, era Mulkan Jabriyatan ini, akan muncul kembali babak kelima dan ini babak terakhir yang namanya kata Nabi adalah al-khilafatu ala minhajin nubuwah, akan tegak kembali. Nah, tinggal pilihan kita sekarang mau percaya Nabi atau percaya mereka. Kan itu saja. Begitu. Pilih mana, Pak? Percaya Nabi lah. Ya. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ketika menziarahi makam Nabi, beliau berkata, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berbicara, wajib seorang mukmin itu menerimanya dan mengakui kebenarannya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin, Pak, Nabi tidak pernah berdusta. Jadi kalau Nabi mengatakan babak kelima nanti akan tegak kembali kejayaan Islam dengan berdirinya kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah, so it's a matter of time. Ini cuma masalah waktu, Pak. Bahwa sekarang dia dianggap haram, dianggap ilegal, ya kan? Ya sekarang aja. Tetapi kelak nanti, ya Allah Ta'ala akan menunjukkan, ya, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini atau segenap agama lainnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya
di atas ini ada tulisan bahasa Latin juga, Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai undertakings kami. Undertakings punya dua makna, Pak. Undertakings bisa bermakna usaha-usaha kami, tapi undertakings juga bisa bermakna pengambil alihan kami. Ya, jadi si Dajjal telah merestui pengambil alihan kami. Pengambil alihan apa? Tatanan kehidupan yang tadinya berfondasikan iman tauhid menjadi tatanan kehidupan yang berfondasikan kafir syirik ini, Pak. Ya. Jadi artinya pengambil alihan di sini adalah semua sub-sub kehidupan itu akan diganti, dirombak sama sekali, Pak. Jadi kalau tadinya ideologinya Islam diganti dengan ideologi sekuler. Kalau tadinya politiknya politik kedaulatan di tangan Allah diganti dengan kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala. Kalau ekonominya selama ini adalah ekonomi muamalah, ya, transaksi jual beli yang setara antara penjual dan pembeli, diganti dengan riba. Sehingga muncullah sekalangan manusia yang disebut az-zalimun dan sekalangan manusia yang disebut al-mazlumin. Orang-orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Ya, karena riba itu pasti menghasilkan dua kelompok manusia, Pak. Yang zalim dengan yang dizalimi. Ya, tapi kalau jual beli itu melahirkan kesetaraan, ya, di antara masyarakat. Nah, jadi pengambil alihan ini berlangsung secara masif, Pak. Nah, di dalam buku beliau, ya, Dajjal the Antichrist, jadi buku ini, Pak, penulis mengatakan ada 3 sisi dari Dajjal. Ada sisi Dajjal sebagai oknum, sebagai individu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadis beliau dengan ciri-ciri Dajjal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ada sisi peradabannya, a worldwide social and cultural phenomenon. Dan ada sisi kekuatan gaibnya, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar, ya. Jadi kalau kita bikin gambarannya seperti ini. Ada individunya, Dajjalnya, dia belum keluar sekarang. Kemudian ada sistem Dajjalnya yang mewakili gejala sosial budaya global. Ya, dia meliputi berbagai aspek kehidupan, Pak. Pol, Exos, Bud, Mil, Penkum, semua, Pak. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, militer, hukum, ya, kedokteran, farmasi, peternakan, pertanian, ya, semua bidang kehidupan, Pak. Ya, itu semua akan dirombak menjadi berfondasikan kafir syirik, Pak. Ya. Nah, sementara ada kekuatan yang tidak tampak. Nah, kekuatan yang tidak tampak ini diwakili oleh secret societies. Secret societies itu organisasi-organisasi rahasia, Pak, yang dibidani oleh kaum Yahudi. Namanya macam-macam. Ada yang menyebutnya Illuminati, ada yang menyebutnya Freemasonry, ada yang menyebutnya Kabbalah, ada yang menyebutnya Knight Templar, dan lain-lain. Nah, organisasi ini, Pak, menghimpun orang-orang berpengaruh di dunia untuk melakukan 2 agenda. Setiap pertemuan ada 2 agenda, Pak. Agenda pertama, membuat rencana-rencana yang sifatnya merusak dunia ini, ya, karena rencana-rencana itu datang dari iblis, dari setan, ya kan. Nah, agenda kedua itu mereka mengadakan ritual, Pak, penyembahan, peribadatan kepada setan. Begitu. Taunya dari mana? Ya, kita taunya dari mantan anggotanya, Pak. Jadi pada tahun 70-an dahulu kala ada seorang ulama Lebanon, ya, ikut Freemasonry, terjerembab dia ikut Freemasonry. Dia tidak tahu ini organisasi apa. Jadi sewaktu dia ikut, dia bergabung, dia dilantik pada level paling pertama Freemasonry dalam sebuah pertemuan rahasia. Dan pelantikannya tentunya dengan menggunakan Al-Quran sebagai saksi. Karena dia muslim, apalagi ulama, ya. Lalu dia dikasih tugas-tugas keanggotaan Freemasonry level pertama, ternyata dia dinilai lulus, maka dia berhak naik ke tingkat 2. Ada pertemuan lagi, ada pelantikan lagi, pertemuan rahasia. Nah, di pertemuan rahasia itu dia dilantik, dia berbaiat, ya kan, mengucapkan sumpah, ya, untuk menjadi anggota yang loyal. Sambil saksinya sudah bertambah, Pak. Ada Al-Quran, ada bunga mawar, begitu. Terus begitu, level ketiga, saksinya nambah lagi. Ada Al-Quran, bunga mawar, pisau belati.
Terus level 4, saksinya nambah lagi, level 5, level 6 ya. Nah di level ke-7 sudah macam-macam saksinya, tapi Al-Qur'annya sudah ditarik. Jadi masih tetap ikut. Gitu. Sampai level berapa dia ikut? Sampai level 30, Pak. Jumlah level tertinggi 33. Tidak ada orang boleh menjadi anggota Freemasonry level tertinggi 33 kecuali berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi, paling tinggi level 32. Nah, si ulama Lebanon ini sudah sampai level 30. Nah, di level ke-30, ketika dia mau dilantik, ternyata ada lafal teks pelantikannya yang berbunyi sebagai berikut. In the name of Lucifer. Atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Di situ dia sadar. Ternyata ini Hizbus Syaitan, ini partai syaitan, ya dia harus keluar dari situ. Dia ulama, ya kan, dia sadar. Nah, sambil dia keluar, dia lari karena dikejar-kejar mau dibunuh, ya kan, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Terbit tahun 1975 oleh Robito Alam Islam. Entah sekarang masih ada atau tidak, bisa ditemukan atau tidak, tapi buku itu membongkar apa Gerakan Freemasonry. Nah, jadi di dalam gerakan-gerakan seperti ini, Pak, mereka itu bukan saja mengadakan rencana-rencana kerusakan bagi penduduk dunia, tetapi bahkan mereka ya mengadakan ritual penyembahan iblis, Pak. Benar-benar mereka menyembah iblis, syaitan, ya. Dan penyembahan itu biasanya diiringi dengan harus ada yang dikorbankan, Pak. Ya, kalau kata orang Jawa, pesugihan, ya. Tahu istilah itu ya? Nah, jadi yang dikorbankan tuh biasanya apa? Macam-macam. Bisa anak bayi dihadirkan hidup-hidup, bisa hidup-hidup, Pak. Ya. Kemudian darahnya dibagikan diminum. Dagingnya dipotong-potong dimakan, mentah-mentah. Dan itu diyakini sebagai sarana untuk mengawetkan usia dari anggota Freemasonry, anggota Secret Society gitu. Ya, jadinya mereka punya kebiasaan meminum darah ya. Manusia hidup, bisa anak kecil, bisa bayi ya kan? Karena mereka meyakini itu bisa menimbulkan forever young, ya selamanya muda, gitu. Nah, kalau sudah sakau, ya tahu sakau ya, sakau itu ketagihan, lagi nagih begitu, tapi nggak ada barangnya, itu keriput-keriput mukanya, Pak, kelihatan aslinya. Nanti kalau udah ketemu barangnya lagi, dia minum, awet muda lagi dia, ya. Nah, ini biasanya yang ikut organisasi seperti ini orang-orang berpengaruh, Pak, di dunia. Kadang-kadang kepala-kepala negara, kadang-kadang bintang film, penyanyi, selebritis, ya, orang kaya raya, begitu. Nah, jadi mereka ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan, apalagi sekarang, ya, karena eranya sedang era giliran mereka memimpin dunia sekarang ini. Jadi mereka menebar kerusakan dengan berbagai program-program, ya, termasuk program depopulation, Pak. Ini salah satu program inti mereka, depopulation. Apa artinya depopulation? Mengurangi penduduk planet bumi, Pak. Jadi orang-orang Yahudi ini saking tamatnya akan dunia, mereka memandang bahwa mereka yang paling berhak hidup di dunia dan semua selain Yahudi, Goyim, ya, itu layak dibunuh. Nah, mereka bikin banyak program, Pak, untuk bisa mengurangi jumlah populasi planet bumi ini. Nah, salah satu program mereka adalah ini kan kalau rame orang otomatis terjadi berhenti yang namanya kelanjutan keturunan Bani Adam. Ya, karena laki dengan laki bagaimana bisa melahirkan, perempuan dengan perempuan bagaimana bisa melahirkan, ya, nggak mungkin. Gitu. Tapi bukan hanya itu, mereka juga melakukan kerusakan dengan kemarin misalnya selama 2-3 tahun mengembangkan apa yang mereka sebut pandemi, tapi kita menyebutnya plandemi. Plandemi itu sudah direncanakan, Pak. Ini sebenarnya sudah direncanakan semua ini, ya. Jadi mereka yang nebar virusnya, mereka yang siapkan antivirusnya. Gitu. Dan umat manusia kebanyakan tanpa kecuali sebagian umat Islam menyangka antivirusnya itu perlu diambil, ya. Kayak dulu tahun 80-an orang yang sama itu bikin software, ya. Tapi juga dia bikin virusnya. Terus dia jual antivirusnya, ya kan? Jadi laku keras. Siapa dia? Ya. Si gerbang duit, ya. Gate itu kan gerbang, bill itu kan uang, ya. Jadi gerbang uang. Nah, jadi dia melakukan itu dulu kepada laptop. Nah, tapi pada tahun 2020 kemarin kepada manusia, kepada manusia. Dia yang nebar virusnya, dia pula yang menjual antivirusnya, begitu. Nah, selanjutnya
Tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan mengumumkan dirinya sebagai Rabb, persis seperti Firaun. Ya, Firaun dulu mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Maka mereka yang membenarkan Dajjal akan diberi surga oleh Dajjal, dan mereka yang mengingkari Dajjal akan diberi neraka oleh Dajjal. Nah, sekarang Dajjal belum ada, tapi sistem dunianya sudah sistem Dajjal. Makanya mereka punya senjata-senjata rahasia, Mak, ya, untuk menghukum siapa saja yang dianggap tidak mau nurut kepada sistem Dajjal. Jadi analisanya kenapa kemarin Turki harus mengalami gempa buatan manusia? Karena Turki sempat mengeluarkan pernyataan yang nggak disukai sama Barat, yang nggak disukai sama mereka yang sedang hegemonik di dunia hari ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Dajjal, salah satu hadisnya seperti ini. Nabi menyatakan, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti akan selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi fitnah menjelang Dajjal keluar, Pak. Dan kita sekarang berada di era tersebut, ya. Itu seperti gunung, Pak. Makin lama makin menanjak. Nggak ada ceritanya fitnah makin lama makin turun, Pak. Makin berkurang. Dia makin mengkhawatirkan, makin berat, Pak. Tapi Nabi memberi jaminan, barang siapa, ya, tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi barang siapa yang menghadapi fitnah level gunung di bawah, ya, dia bisa lulus, maka kemungkinan besar level berikutnya dia bisa lulus lagi. Level berikutnya dia lulus lagi. Level berikutnya dia lulus lagi. Kalau Allah takdirkan dia ketemu Dajjal, dia akan lulus menghadapi Dajjal. Tapi barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung paling bawah sudah gagal, maka di level berikutnya dia akan lebih terpuruk lagi. Level berikutnya lebih terpuruk lagi. Bahkan ketika usianya sampai ke masa Dajjal muncul nanti, begitu Dajjal menyatakan Ana Rabbukum, dia akan segera, ya, nurut untuk mengakui Dajjal sebagai Rabb. Karena jangankan Dajjal, baru Dujjal, Dajjal kecil saja sekarang ini bermunculan, dia sudah percaya. Jadi bagaimana dia bisa melawan Dajjal, ya, yang sebenarnya nanti? Itu. Makanya dari sekarang kita harus sensitif, Pak, mendeteksi siapa-siapa yang merupakan Dujjal zaman sekarang ini, ya. Karena Dujjal ini jumlahnya bisa banyak. Kalau Dajjal cuma satu, tapi kalau Dujjal bisa banyak, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dunia yang gelap gulita ini, ya, harusnya bisa kita sikapi dengan kita setiap harinya, ya, melakukan wirid yang Nabi ajarkan, dan salah satu wirid itu sangat penting, surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam ayat ini Allah memberikan kunci keselamatan kita menghadapi zulumatil jahiliyah, kegelapan dunia yang penuh fitnah sekarang ini. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Jadi kalau kita menjadikan Allah sebagai wali satu-satunya, Pak, wali itu punya 3 pengertian: pemimpin, pelindung, penolong. Jadi kalau di zaman penuh fitnah sekarang ini, kita senantiasa hanya dan hanya menjadikan Allah sebagai wali, pemimpin, pelindung, penolong, insya Allah kita akan keluar dari kegelapan zaman ini menuju cahaya yang terang benderang. Sekalipun harus dimulai dari yang kecil, Pak, dari rumah kita masing-masing dulu. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sebaliknya orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut. Taghut itu syaitan, Pak. Dan siapapun yang berafiliasi dengan syaitan itu taghut, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Jadi ini menarik, Pak. Ketika Allah menyebutkan Allah walinya orang beriman, itu menggunakan kata wali. Tapi ketika menyebutkan orang kafir walinya taghut, itu menggunakan kata aulia. Aulia itu bentuk jamak dari wali, Pak. Allah wali, satu tunggal, ahad. Tapi kalau taghut itu banyak, Pak. Ada taghut S small, ada taghut M medium, ada taghut L large, ya kan? Ada taghut XL, double XL, triple XL. Ada taghut kelas desa, kelas kota, kelas provinsi, kelas negara, kelas regional. Ada taghut level global.
Jadi tagut itu banyak. Dan karenanya sesungguhnya orang-orang kafir yang menjadikan tagut sebagai wali mereka nggak akan pernah bisa bersatu Pak semestinya. Karena mereka terpecah belah dengan mengikuti aneka jenis tagut yang banyak. Tapi kalau kita orang beriman semestinya kita bisa bersatu Pak. Nah, jangan-jangan selama ini kita belum bisa bersatu karena kita belum jujur menjadikan Allah semata sebagai waliyuna, sebagai pemimpin pelindung penolong kita. Ya. Nah karenanya Allah Ta'ala kemudian menjelaskan lebih lanjut apa sarana kita untuk bisa mendapatkan cahaya ini. Sarananya tidak lain adalah kalamullah. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilal nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kalau kita ingin keluar dari kegelapan zaman penuh fitnah ini Pak, mari kita hidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita Pak. Pastikan Al-Quran itu senantiasa mewarnai seluruh anggota keluarga kita. Jangan biarkan ada anggota keluarga kita yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kalau bisa Al-Quran itu senantiasa ada yang memandangkan di dalam rumah-rumah kita. Nabi pernah bersabda, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Iqra suratul Baqarah fih. Bacakanlah surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya, dan surat-surat lainnya. Semua surat Al-Quran itu bagus, baik, ya kan? Dan dia akan menyebabkan rumah-rumah kita ini menjadi menyala, Pak, menjadi bersinar, bercahaya. Ya, karenanya orang-orang beriman di era penuh fitnah seperti sekarang ini Pak, hanya mau berkunjung, saling berkunjung dengan sesama orang beriman. Karena mereka merasakan kalau mereka berkunjung ke rumah orang beriman, di situ ada cahaya. Ya, sementara di luar rumah-rumah kita ini gelap semua Pak, di luar sana ini gelap semua. Begitu. Dan puncak kegelapan itu sekarang ini sedang dikuasai oleh mereka-mereka yang merasa diri mereka elit global Pak, ya berkuasa secara level global. Nah, saya kira untuk malam hari ini saya cukupkan sekian bahasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas malam hari ini menjadi manfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ini tidak membuat bapak dan ibu makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin faham bahwa memang kita harus berjuang keras di era penuh fitnah ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mengundang bapak dan ibu untuk mari kita sama-sama meningkatkan pemahaman kita akan ilmu akhir zaman, ilmu yang sangat berharga ini Pak. Dengan cara saya akan merekomendasikan buku-buku yang pantas dibaca. Salah satunya adalah buku yang menjadi tema safari dakwah kita, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini buku karya seorang ulama dari Palestina Pak, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ya. Buku ini saya anjurkan karena di dalamnya secara baik sekali penulis menjelaskan ilmu akhir zaman secara komprehensif. Termasuk dijelaskan adanya dua jenis alamatus sa'ah, dua jenis tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ya. Dan dijelaskan pula sampai ke tingkat urut-urutannya. Seperti apa tanda-tanda besar itu akan muncul. Siapa duluan, apakah Dajjal duluan, apakah Ya'juj wa Ma'juj duluan, apakah Isa alaihissalam duluan ya. Itu semua dijelaskan di sini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, Anda bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ke nomor yang tertera di sini. Ya, ini bukan nomor saya, ini nomor yang mengurus pemesanan buku. Kemudian ada buku juga yang bagus, Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ini kumpulan hadis-hadis dari Nabi tentang nasib negeri-negeri tertentu di akhir zaman nanti. Ya, ada negeri Syam, ada negeri Irak, ada negeri Yaman, ya, ada negeri Khurasan, ya, ada negeri Persia, Rum, ya, ini semua dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian ada buku juga bagus 400 hadis akhir zaman. Ini rujukan Pak. Kalau Anda membaca buku ini, Anda akan banyak sekali punya wawasan ilmu tentang hadis-hadis mengenai akhir zaman. Dan semua hadisnya sudah diseleksi, yang ada cuman hadis yang hasan atau yang sahih ya. Kemudian ada misteri Dajjal akhir zaman, dan kemudian ada buku Kita Berada di Akhir Zaman ya. Demikian barangkali yang bisa kami share pada malam hari ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada Pak Masri sebagai pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.